Padahal ngomong sih, ayo main. A few moments later. A few moments later. Apa jadi man? Benet iki, Pan. Waduh. Loh, mas. Oh, berarti lu keamanan lemah 5 kampungmu. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan mendemonstrasikan cara menggunakan sistem Ubuntu menggunakan UEFA Web Firewall mulai dari instalisasi, konfigurasi hingga pengujian keamanan. Dan kita langsung saja masuk ke dalam demonya. Pertama, kita masukkan sudo update untuk memperbarui repository-nya. Kita masukkan password Ubuntu. Dan ini untuk masih ngerender untuk update-nya. Kita tunggu sebentar. Butuh beberapa menit untuk rendernya. Dan ini sudah selesai dan repositorinya berhasil diperbarui dan kita langsung lanjut masuk ke bagian kedua. Yang kedua adalah instalasi layanan server. Pada tahap ini, kami menginstal layanan yang nantinya akan diamankan menggunakan firewall. Ada dua layanan utama, yaitu Apache dan OpenSSH server. Untuk layanan server yang utama diinstalkan sistem operasi sebagai entitas yang nanti melindungi oleh kebijakan firewall. Untuk pertama, instalisasi web server Apache 2 port 80 dan kita memasukkan input sudo apt install Apache 2 min y. Dan ini masih mendownload dan ini sudah selesai. Hasilnya kayak gini kalau berhasil. Terus langsung masuk ke bagian kedua. Selanjutnya, kami menginstal OpenSSH server. Layanan ini memungkinkan administrator mengakses dan mengelola server dari jarak jauh menggunakan protokol SSH melalui port 22. SSH sangat penting untuk administrasi server tanpa harus berada di depan perangkat secara langsung. Namun, karena layanan ini dapat diakses dari jaringan, port 22 juga perlu diamankan menggunakan firewall agar tidak sembarang orang dapat melakukan koneksi. Sudo apt install OpenSSH server. Berikutnya yang ketiga itu yaitu memblokir seluruh lalu lintas masuk incoming traffic. Yaitu biasanya perintah ini menginstruksikan verbal untuk menolak semua koneksi asing yang mencoba masuk ke server.
Jadi jika ada lalu lintas data yang masuk tanpa aturan rule izin khusus, koneksi tersebut otomatis akan terblokir. Berikut kodenya yaitu sudo UFW default Denny incoming. Denny incoming. Nah, kemudian ke tahap kedua yaitu mengizinkan lalu lintas keluar outgoing traffic. Penjelasan ini sebaliknya untuk lalu lintas dari dalam server keluar kita atur ke mode izin allow. Hal ini penting agar server tetap bisa mengakses internet, mengunduh pembaruan update terbaru, atau berkomunikasi dengan layanan eksternal tanpa terhalang firewall. Yaitu kodenya yaitu sudo web default allow outgoing. Berikutnya langkah membuka port 22 untuk lalu lintas data SSH. Berikut perintah sudo UFW allow 22 garis miring TCP. Berikut penjelasan. Perintah ini digunakan untuk memberikan izin akses masuk ke port 22 menggunakan protokol TCP yang secara standar diperuntukkan bagi layanan SSH Secure Shell. Lalu untuk membuka port 80 untuk lalu lintas data web server APC2, sudo UFW allow 88 garis miring TCP. Perintah ini digunakan untuk memberikan izin akses masuk ke port 80 menggunakan protokol TCP yang merupakan port standar untuk lalu lintas web non-enskripsi. Terus lanjut. Selanjutnya, yang kelima, evaluation server UFW. Dengan perintah sudo UFW enable firewall Penjelasannya. Fungsi utama ini, langkah ini bertujuan untuk menghidupkan mesin utama firewall di dalam karnet sistem operasi. Syaratannya adalah tahapan ini dilakukan persis setelah seluruh parameter aturan jaringan seperti penutupan akses, default, dan pembukaan port khusus. Perintah untuk mengaktifkan administrator menggunakan perintah. Penerapan keamanan setelah perintah tersebut dieksekusi, firewall akan langsung menerapkan prinsip keamanan least preference. Dampak isolasi praktis, sistem secara otomatis akan menutup dan mengabaikan seluruh akses masuk yang tidak dikenali secara eksplisit. Ketersediaan layanan akses jaringan hanya dibuka untuk entitas layanan yang benar-benar esensial dan sudah dikecualikan sebelumnya, seperti operasi Apache, web server, dan SSH. Selanjutnya, kita langsung masuk ke status verbos. Langkah yang dilakukan sudo UFW status verbos. Diketahui bahwa firewall berada pada status aktif dengan kebijakan very incoming dan allow outgoing, atau yang diizinkan hanya mencakup port 22 per TCP, SSH, dan port 80 per TCP, HTTP, baik untuk IP4 maupun
IPv6. Hal ini menunjukkan bahwa server hanya menerima koneksi pada layanan yang telah ditentukan, sedangkan port lainnya akan ditolak. Dan terus selanjutnya untuk pengujian jaringan klien kita masuk ke dalam command prompt laptop dan tidak bisa menggunakan Ubuntu. Kita ganti dulu. Kita masuk command prompt. Terus kita ketik SSH Hernawan at 168.56.101. Terus kita masukkan password Ubuntu. Dan hasilnya seperti ini. Untuk penjelasannya, jelaskan teman saya. Teman. Pengujian berikutnya dilakukan terhadap layanan yang sedang menggunakan command prompt. Koneksi berhasil dilakukan ke Ubuntu server menggunakan alamat IP 192.168.656.101 sehingga administrator dapat mengakses server dari jarak jauh. Keberhasilan menunjukkan bahwa aturan alur pada port 22 per TCP telah berfungsi dengan baik. Dan demikian demonstrasi kami mengenai pengamanan sistem Ubuntu menggunakan UEFA Firewall. Demikian demonstrasi kami mengenai pengamanan sistem Ubuntu menggunakan UEFA Firewall, mulai dari instalisasi layanan server, konfigurasi kebijakan firewall, hingga pengujian keamanan. Dari demonstrasi ini dapat disimpulkan bahwa UEFA merupakan solusi yang sederhana namun efektif untuk melindungi server dari hak akses yang tidak sah. Semoga materi yang kami sampaikan dapat mengubah wawasan dan pemahaman tentang pentingnya keamanan jaringan. Sekian dari kami, sampai jumpa lagi. Bye-bye. Baik.